Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sekarang membahas dasar-dasar komponen. Oke, kan sebelumnya kita udah pernah bikin komponen dengan nama tes kan. Nah, jadi sekarang kita buka dulu tes PHP-nya. Nah, di sini kan ada class test extends component. Dan dia di sini ngerender tes PHP yang ada di dalam folder Livewire. Oke, sebelum public function, di sini kita bisa kasih variabel, misal public name, kemudian kita namain Livewire test component. Nah, maka di sini di dalam tes blade PHP yang ada di dalam views ini, nah ini bisa kita masukin panggil variabel yang tadi name. Oke. Coba kita di sini kita masuk ke tes. Oke, dia sekarang udah masuk hello Livewire test component. Livewire test component ini dia keluar karena tadi udah kita panggil di setelah variabel name. Jadi variabel name ini isinya kan Livewire test component. Nah, terus variabel name ini kita panggil dia di view di test blade yang ada di view. Maka dia akan menampilkan apa yang ada di dalam variabel name ini. Berarti dia akan menampilkan Livewire test component. Coba misalnya di sini kita name-nya di sini nah dia not found kan karena kita tadi nggak nge-routing.
Nah, tapi coba kita routing name, semua yang name. Jadi di bagian web PHP, setelah tes ini, di sini kita kasih masukin name. Nih, sama kan, sama-sama name. Coba makanya kita di sini. Oke, masih not found. Oke, coba ini. Jadi name ini tuh sebenarnya dinamis kan. Jadi coba bisa di sini kita panggil dulu si tesnya. Coba kita coba ya. Maka di sini dia akan panggil nama dari nama baru, gitu. Karena dia masih sama-sama name, sebuah name. Tapi yang sama dengan ini, variabel ini. Dan emang sifat dia itu adalah dinamis. Name itu dinamis sifatnya. Variabel itu dinamis. Tapi tetap harus sama antara yang ini, yang di dalam blade, dan yang di variabelnya. Harus sama. Misal di sini kita beda nama misalnya, bukan name. Maka dia nggak bisa ngeniban. Walaupun di sini kita masukinnya Risha, nama dinamis gitu kan ibaratnya, dia akan tetap ngeluarin defaultnya. Defaultnya yaitu name. Defaultnya ini name kan, variabel name. Dimana dia juga udah terhubung. Dia udah bikin variabel di sini di kelas, dan juga udah dipanggil dengan nama name di testbed.php gitu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke tes, ke kelas. Nah, setelah name ini coba kita bikin public dengan namanya mount. Nah, public function mount. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi cara bacanya ini adalah property name nih, yang property name yang awal ini, ya kan, ini property name, itu juga bakalan diisi value-nya dengan nama, gitu. Jadi kalau di sini kita refresh lagi, maka dia akan tetap menjadi nama yang dinamis, gitu. Karena tadi udah kita setting kan di sini, dimana
kalaupun dia itu name, di sini itu name, tapi dia tetap menghasilkan value nama. Karena value nama ditaruh di dalam root. Gitu. Jadi ibaratnya si nama ini tetap bisa keluar. Si nama ini tetap bisa muncul karena dia udah bisa menjadi value dari si name. Oke, sekarang kita ke atribut untuk nambahin atribut title. Jadi biar titlenya itu ini berpindah-pindah ya, sesuai dengan apa yang kita buka. Oke, sekarang kita bikin titlenya. Jadi di bagian atas, sini kita title pertama pakai hashtag dulu, terus pakai kurung si tak namanya si kotak. Kemudian kita tulis title title. Nah, ini nih udah terimport ya langsung. Oke, coba di sini kita misalnya mau test page ya. Nah, kita informasiin dulu nih ke si Livewire bahwasannya ada si title ini. Caranya berarti kan si title aslinya itu adanya di layout. Dan layout itu kan isinya adalah app.blade.php. Nah, ini kan title itu kan adanya di app.blade.php kan. Nah, berarti kan kita tinggal bisa ganti aja di sini. Jadi $title. Oke, coba kita coba. Oke, dia udah berubah ya jadi test page. Karena di sini kita masuk ke halaman tes. Ya. Oke. Tadi ingat kita itu atribut title-nya adanya di mana? Atribut title tadi kita itu baru ada di kelas test. Jadi misal kita di sini masuk ke kontak, dia akan undefined ya, karena kita belum naruh atribut title di kontak, di kelas kontak gitu kan. Nah, ini bisa kita akalin aja, nggak harus ditaruh di sini.
Nah, jadi di app.blade ini bisa kita kasih ini aja default. Jadi biar nggak langsung error. Kita kasih defaultnya misal hotel app. Jadi kalau misalnya kita lupa taruh title-nya di komponen tertentu, kita bisa jaga-jaga dulu nih di layout, di title, tempat title utama, bikin default. Nah, oke, kita coba ya. Nah, dia kan otomatis ngeluarinnya sih defaultnya. Oke, nah sekarang kita coba deh, kita masukin dia atributnya ke kelas kontak. Oke, di sini berarti kan pagar. Habis itu sisi kotak, terus tulis title. Yang ini jangan lupa ya langsung ke import dan isi apa yang mau dikasih tahu. Nah, kontak page. Jadi kalau kita refresh di sini sekarang udah berubah nih jadi kontak page yang ada karena kita ada di file kontak. Oke, coba kita balik lagi ke komponen test. Oke, ini kita coba rapiin dulu. Ini kita close all aja, semuanya kita close all. Coba sekarang kita masuk ke kontak Blade PHP. Di sini mau kita kasih tulisan dulu dari komponen kontak. Nah, di view si test blade ini kita bisa panggil tuh isi dari kontak. Nah, cara manggilnya gimana? Dengan kita buka di sini Livewire komponen. Bukan. Livewire aja. Livewire. Nah, ini ya Livewire. Terus kita panggil yang mau kita isi di bagian test blade ini apa? Yaitu komponen si kontak. Jadi nanti ini tuh isinya adalah apa yang ada di dalam kelas kontak blade PHP. Oke, kita coba ya. Nah, keluar deh isi dari komponen kontak. Pemanggilannya hanya ini tadi. Oke. Pemanggilannya hanya buka Livewire .2 mau ambil yang mana? Mau ambil dari mana? Dari kontak gitu. Jadi kan di dalam satu halaman ini ada bisa ada lebih dari satu komponen kan?
Ini dari tes, ini dari kontak. Oke, coba kita tambahin lagi deh komponen about. Ini kenapa ada ini? Oke, coba kita mau bikin yaitu dari about. Nah, jadi kita bisa banyak menyertakan komponen gitu. Nah, kan ini ada nih about komponen. Oke, coba kita masuk lagi ke web. Ini kita diemin dulu aja, nggak usah pakai name dulu. Sekarang kita masuk ke tes, kelasnya tes. Nah, terus public name ini juga kita hapus. Jadi dan public mount-nya juga ini nggak usah ada dulu, kita hapus. Jadi kita simple aja, kita bikin function untuk ngerender isi dari tes. Tapi untuk title kita biarin aja dia. Nah, berarti otomatis di test.php ini test.php ini nggak ada kan, karena tadi udah nggak ada functionnya. Ya kan, nih, ini udah kita hapus nih tadi di sini. Di functionnya juga udah nggak ada kan tadi di sini, gitu. Oke, sekarang bisa kita manipulasi masuk ke bagian tes ini. Hello-nya kita hapus. Misal di sini kita angka. Misal di sini kita render nih. Kita render di sini dolar angka. Nah, karena kita di sini udah bikin variabel, berarti kan harus disambungkan kan ke ini, ke kelasnya tes. Nah, berarti kan tinggal kita panggil aja tuh si variabelnya dengan cara kita tulis aja public dolar angka. Dan ini adalah defaultnya yang kita tulis di sini. Nah, misalnya di sini defaultnya adalah 0. Nah, misal di sini kita mau bikin button tambah misalnya. Oke, coba kita masuk di sini, kita refresh dulu, terus kita isi. Nah, terus kita enter. Nah, kan dia udah ngeluarin nih angkanya, terus default angkanya, dan ada button tambahan tadi kan, tambah. Nah, ini kenapa ada ini? Coba kita lihat. Nah, tadi ini belum aku hapus nih, masih ada live wire kontak dan juga about. Nah, sekarang kita akan bikin bagaimana caranya kalau kita klik tambah, dia akan bertambah nih angkanya. Nah, di bagian buttonnya ini bisa kita tambahkan wire
klik. Nah, sekarang kita mau bikin di sini, kalau misalnya nanti diklik, mau ke function apa? Misalnya nantinya kita bakal bikin tambah. Nah, function tambah ini ada di mana? Berarti kan adanya di kelasnya tes kan? Berarti di sini kita tinggal bikin public function aja kan? Public function tambah. Oke, wait. Nah, berarti kan di sini kita bikin dolar angka sama dengan dolar angka tambah 1 gitu kan. Oke, ini kita kasih this. Sama halnya sama ini. Jadi sebenarnya itu tuh mengacu kepada angka. Mengacu kepada ini. This mengacu kepada ini publiknya. Jadi di mana nanti ketika ditambah itu akan ada action angka sama dengan angka tersebut yang udah ada ditambah 1. Maka muncul hasilnya. Oke, kita coba di sini. Misal kita klik tambah, maka dia pun akan bertambah kan, angka terakhir ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 gitu. Oke, coba misalnya kita di sini mau kita inspect network. Setiap kita klik tambah, dia akan ada update-nya nih di sini. Tuh, update komponennya. Nah, jadi kan siap diklik, dia tuh update terus. Oke, mungkin sekian untuk dasar-dasar komponen. Kita lanjut ke video berikutnya.